Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 563. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Melissa menggelengkan kepalanya tanpa minat. Lelang semacam ini tidak ada artinya baginya. Hanya orang-orang yang memamerkan kekayaannya dan sebagainya disebut Melissa, bahkan tidak bisa membangkitkan minat sedikit pun pada orang besar. Seluruh pikirannya tertuju pada Ariel. Bisa dikatakan kecuali Ariel, dia tidak mau repot-repot menatap pria manapun dengan mata lurus. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk berdandan bagus. Kalau kamu menyukai orang besar itu, Prasetyo mengingatkan. Melissa berkata dalam hati, bagaimana mungkin? Tidak peduli orang besar macam apa dia menyukainya. Melissa tahu bahwa dia terobsesi dengan Ariel. Ini pada dasarnya adalah hal yang salah. Tetapi meskipun dia tahu itu salah, Melissa masih rela melakukan kesalahan yang sama lagi dan lagi. Dia bahkan tidak pernah berpikir untuk bertobat. Sekalipun masalah ini ditakdirkan untuk tidak memberikan hasil yang baik, dia tetap ingin mencari kesempatan untuk mencoba lagi. Pada hari pelelangan, Melissa yang bosan tetap pergi. Namun ia berpakaian sangat sederhana dan mengenakan topi tinggi. Ia tampak seperti wanita biasa. Ia tidak akan sengaja terlihat di antara orang banyak, terutama yang berkacamata, menyembunyikan penampilannya. Kecantikannya yang tak tertandingi. Nak Melissa, kenapa kamu di sini berpakaian seperti ini? Ketika ibu Melissa melihatnya, dia sangat marah dan berkata dengan ekspresi mengeluh. Bu, bukankah normal kalau aku berpakaian seperti ini? Melissa tidak berpikir ada yang salah dengan itu sama sekali, tapi merasa cukup nyaman karena dia tidak harus menerima tatapan penuh nafsu dari pria-pria itu. Mila berbalik untuk menatap Prasetyo dan berkata, apakah kamu tidak menjelaskannya dengan jelas kepada Melissa? Sebuah peluang besar akan muncul hari ini. Prasetyo tersenyum pahit. Bagaimana mungkin dia tidak menjelaskannya dengan jelas kepada Melissa? Hanya saja Melissa sengaja melawannya. Kemunculan Melissa dengan pakaian seperti itu memang karena beberapa faktor yang sengaja diperingatkan oleh Prasetyo, yaitu mentalitas pemberontak. Mila menghela nafas tak berdaya dan berkata, putriku yang baik, tahukah kamu berapa banyak orang yang ada di sini untuk pria besar ini hari ini? Lihatlah wanita-wanita yang semuanya berdandan. Yang mana yang tidak memeluk pria besar itu? Sebuah pukulan besar datang di sini untuk menyukaimu. Katakan padaku, kamu jauh lebih cantik daripada wanita-wanita ini. Mengapa kamu tidak memberiku ini? Bu. Melissa memegang tangan Mila dengan penuh kasih sayang dan berkata, tidak peduli seberapa besar peluang besar ini. Apa hubungannya dengan saya? Dan keluarga kita. Kita tidak perlu bergantung pada orang-orang berkuasa ini lagi. Setelah bekerja sama dengan keluarga Wibowo, keluarga Melissa tidak perlu lagi dengan sengaja menyenangkan yang lain. Tapi kali ini gambaran besarnya berbeda. Bahkan ada rumor yang mengatakan itu karena kedatangannya. Seluruh wilayah Indonesia di Amerika akan berada dalam kekacauan, yang harus ditanggapi dengan serius oleh Mila. Tetapi dia juga mengetahui karakter putrinya, dan kemungkinan besar tidak mungkin baginya untuk berubah pikiran. Kamu, apa yang bisa ibu katakan kepadamu? Jika kamu tidak lagi muda, mengapa kamu tidak memikirkan masa depanmu? Kata Mila tak berdaya. Berbicara tentang masalah ini, Melissa dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan berkata, Bu, lelang akan segera dimulai. Jangan membicarakan topik yang mengecewakan ini. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda suka, beritahu saya dan saya akan memberikannya kepada Anda. Mila tersenyum pahit, sedikit lega. Jika bukan karena Melissa, masalah keluarganya tidak dapat diselesaikan sekarang, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Apalagi menawar. Keluarga Mila berada dalam situasi seperti ini sekarang.
Tapi itu semua adalah kesalahan Melissa. Jadi untuk putrinya ini, Mila hampir tidak bisa melompat keluar dari duri itu. Jika kamu tidak membawakanku pacarmu, ibu harus mengatur kencan buta untukmu, kata Mila. Kata-kata ini sangat menakutkan Melissa sehingga dia tidak berani menantangnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berurusan dengan pelamar itu sekarang. Jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk pergi kencan buta? Setelah pelelangan dimulai, terjadi fenomena yang sangat aneh. Tidak ada yang memperhatikan barang-barang di atas panggung. Sebaliknya, semua orang melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah sedang mencari seseorang, bahkan Prasetyo dan Mila. Melissa tahu bahwa mereka sedang melihat apa yang disebut sebagai peluang besar. Hal ini membuat Melissa sedikit penasaran. Orang seperti apa yang bisa menyentuh hati orang-orang tersebut? Anda pasti tahu kalau orang-orang yang bisa duduk di pelelangan ini semuanya adalah tokoh-tokoh terkemuka di wilayah Indonesia. Dan semuanya adalah orang-orang kaya. Mungkinkah dia karakter yang sangat kuat? Kalau tidak, bagaimana bisa mendapat begitu banyak perhatian? Kali ini, di luar tempat pelelangan, Ariel muncul sendirian, bahkan tanpa pengawal di sekelilingnya. Dia terlihat sangat rendah hati, dan pakaiannya sederhana, tanpa merek ternama dari atas ke bawah. Bagi penjaga keamanan bermata api, orang seperti itu jelas tidak memenuhi syarat untuk masuk. Namun, ketika dia mengulurkan tangan untuk menghentikannya, Ariel mengeluarkan surat undangan, yang hampir membuat penjaga keamanan itu takut sampai terjatuh. Membuka undangan emas, penjaga keamanan berkata dengan gemetar, "Wibowo, Tuan Wibowo, Anda akhirnya sampai di sini. Terlambat." Ariel mengerutkan kening dan menghela nafas. Itu semua karena tempat tidur hotel terlalu besar. Nyaman. Kalau tidak, aku tidak akan ketiduran. Selama berada di pusat bumi dan di keluarga Muklis, lingkungan tempat tinggal Ariel sangat buruk. Sehingga ketika tiba-tiba ia berada di lingkungan yang nyaman untuk beristirahat, tanpa sadar ia tertidur dalam waktu yang lama. "Apakah aku masih bisa masuk sekarang?" Ariel bertanya. Penjaga keamanan gemetar ketakutan. Untuk VIP seperti itu, mereka bisa datang kapanpun mereka mau, akan tersedia kapan saja. Dan Anda dapat memasukkannya kapanpun Anda mau. Iya, tentu saja Tuan Ariel Wibowo. Silakan ikut dengan saya, kata satpam itu berulang kali. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, kata Ariel sopan. Penjaga keamanan itu tampak tersanjung. Dia sudah melihat banyak orang kaya seperti ini. Kebanyakan dari mereka terlihat sombong dan sombong. Tapi Tuan Ariel ini memberinya perasaan sangat mudah didekati dan sama sekali tidak mendominasi seperti orang kaya itu. Benar saja, orang-orang besar tidak akan mengudara. Tuan Ariel Wibowo, ada banyak barang dari Indonesia dalam lelang hari ini. Jika Anda menyukainya, Anda bisa pergi ke belakang panggung dan melihatnya. Pilih yang Anda suka, kata penjaga keamanan kepada Ariel. Ariel tersenyum tipis dan berkata, ini tidak sejalan dengan proses pelelangan. Apakah ini akan melanggar aturan? Tidak, tentu saja tidak. Untuk tamu terhormat seperti Anda, Tuan Ariel, tentu kami akan memiliki cara khusus untuk menanganinya, satu sama lain. Bos secara khusus mengingatkan saya bahwa selama Anda datang, saya dapat memberi Anda hak istimewa. Penjaga keamanan mengatakan ini, tentu saja. Dia hanya berani mengatakannya di bawah instruksi bos. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapat hak istimewa untuk memberikan perlakuan istimewa pada Ariel? Tidak perlu uang untuk dibelanjakan. Saya sama seperti orang lain. Mari kita lakukan proses pelelangan. Siapapun yang memiliki kekuatan akan menawar, kata Ariel sambil tersenyum. Di masa lalu, mungkin dia akan pergi ke di belakang panggung ya. Toh itu adalah barang yang diekspor dari Indonesia. Jika Anda memenangkan lelang, Anda dapat mengirimkannya kembali ke Indonesia dan menghemat banyak uang. Namun kini, Ariel masih memegang kartu Bank Muklis di tangannya, karena ada yang rela dimanfaatkan. Jika dia tidak menunjukkan kebaikannya, bukankah dia akan menyesali kebaikan Muklis? Tuan Ariel, Anda berbeda dari yang lain, kata penjaga keamanan itu. Oh, Ariel bertanya dengan penuh minat. Apa bedanya? Lebih kaya, kata penjaga keamanan sambil tersenyum. Mendengar hal tersebut,
Ariel pun ikut tertawa. Tidak hanya kaya, tapi juga tidak perlu mengeluarkan uang sendiri. Perasaan ini tidak bisa dipahami oleh orang luar. Hanya Ariel yang bisa merasakan nikmatnya menghabiskan uang orang lain dan berpura-pura menjadi keren. Saya suka apa yang Anda katakan. Ini tip untuk Anda. Ariel dengan senang hati mengeluarkan beberapa lembar uang tunai. Tentu saja, uang ini juga milik Muklis. Penjaga keamanan mengambil alih dengan terkejut. Ini lebih dari gaji 3 bulannya. Ini tidak hanya membuatnya semakin mengagumi Ariel. Bersambung.